Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfia Diana Nafisah dari Teknik Matematika kelas 3E. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang aliran filsafat matematika. Aliran filsafat matematika terbagi menjadi dua subbab. Yang pertama, hubungan filsafat dengan matematika. Pada hal ini, mengemukakan hubungan antara matematika dan filsafat. Yang kedua, filsafat matematika, yang menjelaskan tentang 4 aliran besar. Yang pertama, aliran logisisme. Yang kedua, aliran formalisme. Yang ketiga, aliran intuitionisme. Dan yang terakhir, platonisme. Pada subbab pertama, yaitu tentang hubungan filsafat dengan matematika, Bahyudin mengemukakan hubungan antara matematika dan filsafat adalah sebagai berikut. Yang pertama, matematika dan filsafat merupakan upaya-upaya intelektual paling awal untuk memahami dunia di sekitar kita, dan keduanya lahir di Yunani kuno, serta mengalami transformasi penting di sana. Yang kedua, matematika adalah suatu studi kasus penting bagi filsuf. Agenda filsuf kontemporer memiliki formulasi-formulasi yang sangat jelas berfokus pada matematika, yang meliputi epistemologi dan ontologi. Adapun pendapat lain yang mengemukakan bahwa pada awal peradaban Yunani, filsafat adalah penelaahan dari semua cabang pengetahuan. Hal ini menurut Brumfeld dalam buku Octavian di 2011. Dan untuk subbab yang kedua, yaitu filsafat matematika. Secara umum, filsafat matematika pada dasarnya ialah percobaan penyusunan kembali kumpulan pengetahuan matematika yang tidak teratur selama berabad-abad dan diberi simbol serta makna tertentu. Hal ini menurut Howard W. Evans dan Carol V. Newson. Sedangkan berdasarkan perspektif epistemologi, kebenaran matematika terbagi dalam dua kategori, yaitu menurut pandangan absolut dan menurut pandangan filipilis. Dalam filsafat matematika sendiri, terdapat 4 aliran besar. Yang pertama, aliran logisisme. Aliran ini memandang bahwa matematika sebagai bagian dari logika. Yang kedua, aliran formalisme. Aliran ini berpegangan pada prinsip bahwa pernyataan matematik bisa diartikan sebagai pernyataan tentang konsekuensi dari aturan rangkaian manipulasi tertentu. Yang ketiga, aliran intuitionisme. Aliran ini memandang matematika sebagai hasil dari intuisi, sedangkan intuisi sendiri dijadikan andalan dalam mengkaji dan memahami matematika. Dan yang terakhir, platonisme. Aliran ini berdasarkan sudut pandang Plato terhadap matematika sendiri. Untuk yang pertama, tentang aliran logisisme. Para ahli logika berpendapat bahwa matematik dapat dikenal dengan a priori, tetapi mereka menyarankan bahwa pengetahuan matematika hanyalah bagian dari pengetahuan logika secara umum. Jadi, secara analitis tidak membutuhkan kemampuan khusus tentang intuisi matematik. Sedangkan menurut Gottlob Frege, yang mana merupakan penemu logisisme, dalam tulisannya Basic Laws of Arithmetic, ia membangun aritmetika dari suatu sistem logika dengan prinsip pemahaman yang umum, yang sering disebut dengan basic law V. Setelah Frege meninggalkan ahli-ahli program logikanya, hal tersebut diteruskan oleh Russell dan Whitehead dengan menghubungkan paradok lingkaran setan tersebut dan kemudian membangun apa yang mereka sebut dengan jenis teori yang bercabang untuk menanganinya. Dan para ahli logika modern mulai meninggalkan basic law V dan mulai setuju terhadap prinsip-prinsip abstraksi seperti prinsip Hume. Yang kedua, yaitu aliran formalisme. Menurut formalisme, kebenaran matematik adalah bukan tentang bilangan dan himpunan, segitiga, dan semacamnya seperti kenyataan. Secara versi lain dari formalisme, yang mana sering dikenal dengan deduktivisme. Dalam deduktivisme, teorema Pythagoras tidak benar secara absolut, tetapi relatif benar. Sedangkan menurut David Hilbert, yang mana merupakan pendukung awal formalisme, di mana programnya bertujuan mengaksiomakan semua matematika secara lengkap dan konsisten.
Bahasa matematika sendiri berlaku secara universal. Matematika diterjemahkan ke dalam simbol-simbol tertentu yang dianggap mewakili berbagai sasaran yang menjadi objek matematika. Secara sudut pandang, matematika sebagai suatu permainan formal yang tak bermakna atau meaningless, dengan tulisan pada kertas yang mengikuti aturan. Dan untuk aliran yang ketiga, yaitu aliran intuitionisme. Menurut Luizen Erbigjan Brouwer, yang mana merupakan matematikawan asal Belanda, dalam matematika, intuitionisme adalah suatu program menyatukan kembali metodologi dan dengan motto bahwa tidak ada kebenaran matematika tanpa pengetahuan. Hal ini menurut L.I.G. Brouwer. Leopold Kronecker mengatakan, bilangan-bilangan asli datang dari Tuhan, segala sesuatu adalah kerja laki-laki. Kekuatan besar di belakang intuitionisme adalah L.G. Brouwer, yang menolak kegunaan dari logika formal dari setiap penggolongan matematika. Dan adapun usaha untuk menggunakan konsep Turing Machine atau fungsi yang dapat dihitung untuk mengisi kesenjangan ini. Yang utama adalah klaim bahwa hanya pernyataan-pernyataan tentang perilaku algoritma yang hingga mempunyai makna dan sebaiknya diinvestigasi dalam matematika. Dari sini lahirlah studi tentang bilangan-bilangan yang terhitung yang pertama kali diperkenalkan oleh Alan Turing. Dan untuk aliran yang terakhir yaitu Platonisme. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, aliran ini berdasarkan pendapat Plato sendiri tentang filsafat matematika, yang mana ia menyatakan bahwa objek matematika bersifat abstrak dan tidak memiliki hubungan realitas atau asal-usul, sehingga bersifat abadi dan tidak berubah. Masalah dari aliran ini antara lain tidak dapat menjawab pertanyaan tentang tepatnya di mana dan bagaimana objek matematika itu ada dan bagaimana cara kita mengetahui keberadaannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.